Bab 277. Dilanda krisis. Jiangsu, cabang grup Yanchen. Jerry yang sedang duduk di meja, memegang beberapa dokumen di tangannya untuk dibaca. Selama ini, David Qin berada di rumah sakit, Lexi Qin dan Yumi Qin bergiliran menjaga rumah sakit setiap hari, dan perusahaan mengalami banyak penghentian kerja sama, yang dianggap dalam masalah besar. Meskipun Jerry yang sangat ingin mengetahui keberadaan Yuri Zhou, urusan perusahaan juga sangat penting. Saat dia sedang memproses dokumen, ponselnya tiba-tiba berdering. "Lexi, ada apa?" Jerry yang menjawab telepon dan bertanya dengan lembut. "Jerry yang, di mana ibuku?" tanya Lexi Qin. "Aku tidak tahu," kata Jerry yang dengan hati nurani yang bersalah. Dia mengirim seseorang untuk mengawal Yuri Zhou pergi tadi malam, tetapi Yuri Zhou dibajak di tengah jalan dan pergi. Sampai sekarang, tidak ada kabar tentang dia. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Lexi Qin bahwa Yuri Zhou telah pergi pada saat seperti itu. "Kamu benar-benar tidak tahu?" Lexi Qin bertanya lagi, suaranya agak aneh. Jerry yang tidak ragu sama sekali, dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu." Beritahu Lexi Qin yang sebenarnya sekarang, Lexi Qin hanya akan lebih khawatir. David Qin masih terbaring di ranjang rumah sakit, dan dia tidak tahu apakah dia akan bangun. Jika dia tahu bahwa Yuri Zhou telah menghilang, dan sekarang hidup dan matinya tidak diketahui, bukankah Lexi Qin benar-benar akan runtuh? "Baiklah." Lexi Qin hanya menjawab dengan satu kata, lalu menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk dari handset, Jerry yang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika Lexi Qin mengucapkan kata, "baiklah," lagi, ada sedikit kekecewaan dalam suaranya. "Dia seharusnya tidak tahu sesuatu, kan?" Jerry yang berbisik. Di sisi lain, setelah Lexi Qin menutup telepon, wajahnya berlinang air mata. Saat ini, dia sedang menatap layar ponsel, dan layar itu adalah wajah Yuri Zhou. "Halo semuanya, namaku Yuri Zhou, aku dari kota Zhou. 28 tahun yang lalu, aku menikah dengan keluarga Qin di Jiangsu. Awalnya, aku memiliki keluarga yang bahagia dengan dua anak perempuan yang cantik dan bijaksana. Yang satu adalah manajer umum grup Sanhe, dan yang lainnya adalah manajer umum grup Yancheng cabang Jiangsu. Dan suamiku awalnya adalah manajer umum bahan bangunan Longhe, tapi dia menghancurkan keluarga yang begitu bahagia. Dan dia adalah menantuku, manajer umum cabang grup Yancheng di Jiangsu Jerry Yang." Ketika Yuri Zhou menyampaikan berita tersebut, banyak penonton yang terkejut. Banyak orang pernah mendengar nama grup Yancheng, tetapi mereka tidak tahu bahwa grup Yancheng cabang Jiangsu sebenarnya memiliki manajer umum. Air mata membasahi wajah Yuri Zhou, dan dia menangis. Karena persaingan jahat Jerry Yang, banyak perusahaan secara sukarela membatalkan kerja sama mereka dengan cabang Jiangsu. Jerry yang khawatir defisit keuangan perusahaan akan terungkap, dan ingin segera mengumpulkan sejumlah uang untuk menambah keuangan perusahaan, jadi dia memikirkan properti keluarga kami. Baru seminggu yang lalu, suamiku ditabrak mobil dan berubah menjadi keadaan koma. Dia sekarang berada di rumah sakit rakyat Jiangsu, dan semua ini dilakukan oleh Jerry Yang. Karena hanya ketika suamiku meninggal, barulah dia memiliki kesempatan untuk merebut harta keluarga kita. Aku mengetahui bahwa dia diam-diam menemukan seseorang untuk memukul suamiku. Dia takut aku akan mengungkap masalah ini, jadi dia memukulku dengan kejam dan memaksaku pergi, jika tidak dia akan memukulku sampai mati. Yuri Zhou menangis, dan menyiarkan kebohongan palsu itu secara langsung dengan penuh emosi. Pada akhirnya, Yuri Zhou menangis, menghadap ke kamera, menangis dan berkata, "Lexi, Yumi, ibu hanya ingin memberitahumu bahwa kamu benar-benar salah menilai orang itu. Jerry Yang, dia adalah binatang buas dengan wajah manusia dan jantung. Jika suatu hari, kamu mengetahui bahwa ibu telah pergi, kemungkinan besar ibu sudah meninggal, dia diam-diam dibunuh oleh Jerry Yang, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Ingat kata-kata ibu, jauhi binatang buas itu."
Penonton yang tak terhitung jumlahnya menangis. Aku tidak menyangka bajingan bernama Jerry yang ini begitu kejam. Iya, lihat wajah Bibi Zhou, itu semua luka, itu semua dilakukan oleh bajingan itu. Karena dia adalah manajer umum grup Yanchen cabang Jiangsu, mulai sekarang, kami tidak akan pernah menggunakan produk perusahaan mereka lagi. Iya, jangan pernah menggunakan produk grup Yanchen, perusahaan yang tidak bermoral seperti ini harus bangkrut. Grup Yanchen, keluar dari Jiangsu. Jerry Yang, keluar dari Jiangsu. Dengan orang-orang berirama, kata-kata ini memenuhi seluruh layar di ruang siaran langsung. Banyak tiran lokal bahkan menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan untuk menggesek layar agar kata-kata mereka yang memarahi Jerry yang muncul di tempat yang paling mencolok. Melihat layar yang penuh dengan berbagai hadiah, pembawa berita selebriti internet itu sangat bersemangat. Untuk siaran langsung ini, pendapatan berbagi hadiah setiap orang diperkirakan mencapai beberapa juta. Melihat wajah Yuri Zhou yang memar dan bengkak di layar, Lexi Qin menangis dengan sangat sedih. Meskipun dia mengerti bahwa sebagian besar dari apa yang dikatakan Yuri Zhou di ruang siaran langsung adalah salah, dia tetap merasa sangat sedih. Bu, maaf, jika aku tidak mengusirmu, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Lexi Qin menangis. Terutama mendengar apa yang dikatakan Yuri Zhou padanya dan Yumi Qin pada akhirnya, mengatakan bahwa jika suatu hari dia menghilang, dia mungkin sudah mati, yang membuatnya semakin patah hati. Jerry Yang, kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa? Lexi Qin menangis. Tadi malam, ketika Yuri Zhou dibawa pergi oleh orang-orang Jerry yang di pintu masuk rumah sakit, dia melihat semuanya. Awalnya mengira Jerry yang mengirim seseorang untuk mengawal Yuri Zhou pergi. Tanpa diduga, Yuri Zhou baik-baik saja ketika dia pergi tadi malam, tetapi hanya setelah satu malam, seluruh tubuhnya dipenuhi memar. Dia tahu keluhan antara Yuri Zhou dan Jerry Yang, jadi setelah melihat luka Yuri Zhou, dia mengira Jerry yang mengirim seseorang untuk melakukan semua ini. Pada saat yang sama, Jerry yang menangani pekerjaan di grup Yanchen cabang Jiangsu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Yoshua Guan, Tuan Yang, lihat berita Jiangsu, Yuri Zhou sedang siaran langsung. Jerry yang tidak ragu sama sekali, dan segera membuka berita Jiangsu. Ketika dia menyalakan siaran langsung telah berakhir, tetapi konten siaran langsung Yuri Zhou tadi telah digantung tinggi di beranda berita Jiangsu, dan telah disematkan ke tempat yang paling mencolok. Ketika Jerry yang mengklik video dan menonton konten siaran langsung, wajahnya menjadi sangat suram. Dia tiba-tiba teringat ada yang tidak beres ketika Lexi Qin menelepon untuk bertanya pada dirinya sendiri di mana Yuri Zhou barusan, dan ternyata itu karena siaran langsung. Tampaknya situasi Yuri Zhou sangat berbahaya. Jerry yang berkata dengan dingin. Dia mungkin menduga bahwa siaran langsung barusan jelas ditujukan untuk dirinya sendiri dan grup Yanchen. Dia sangat jelas tentang kekuatan opini publik di internet. Khawatir nilai pasar grup Yanchen akan segera anjlok karena video langsung Yuri Zhou. Nilai pasar perusahaan telah jatuh, Jerry yang dapat menariknya kembali, tetapi kuncinya sekarang adalah Yuri Zhou. Jika dia masih layak digunakan, hanya yang terakhir yang menggunakan kematiannya untuk menyalahkan dirinya sendiri. Setelah Yuri Zhou mati, dikombinasikan dengan siaran langsung barusan untuk membuat keributan besar, semua ujung tombak akan diarahkan ke Jerry Yang. Pada saat itu, cabang grup Yanchen di Jiangsu juga akan menghadapi krisis besar. Bahkan mungkin dihancurkan karena ini. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih. Bab 278. Di mana ibu mertua berpikir bahwa Yuri Zhou mungkin telah terbunuh, ekspresi Jerry yang menjadi sangat suram. Sejak tadi malam, dia telah mengatur seseorang untuk mencari Yuri Zhou, dan sekarang lebih dari 10 jam telah berlalu, dan masih belum ada petunjuk. Tidak peduli seberapa cemas ia sekarang, tidak ada yang bisa ia lakukan.
Tidak peduli siapa itu, kamu harus membayar harganya. Jerry yang meninju dengan keras, dan sebuah lubang kayu langsung muncul di meja kayu solid yang keras. Pada saat ini, Yumi Qin bergegas ke kantor Jerry yang dengan wajah penuh kepanikan. Kakak ipar, katakan padaku bahwa apa yang ibuku katakan selama siaran langsung semuanya salah. Mata Yumi Qin merah, dan dia sangat emosional. Dia baru saja menonton siaran langsung, dan segera menelepon Lexi Qin untuk bertanya. Ketika Lexi Qin memberitahu bahwa Yuri Zhou memang dibawa pergi oleh orang-orang Jerry yang tadi malam, dia benar-benar tercengang. Jerry yang memandang Yumi Qin dengan wajah yang rumit, dan berkata, jika aku mengatakan bahwa apa yang dia katakan semuanya dibuat-buat, apakah kamu akan mempercayainya? Aku percaya. Yang mengejutkan Jerry yang, ketika Yumi Qin mendengar apa yang dia katakan, dia memilih untuk mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, wajah Yumi Qin tampak sedikit kendur. Terima kasih. Jerry yang tergerak hatinya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, tadi malam, aku mengatur seseorang untuk mengantarnya pergi. Awalnya, aku akan mengantarnya kembali ke rumah Zhou, tetapi di tengah jalan, dia diculik. Apa? Yumi Qin, yang baru saja rileks dalam emosi, menegangkan sarafnya, dan bertanya dengan suara menangis. Artinya, sangat mungkin siaran langsung ibuku barusan dipaksakan. Jerry yang mengangguk, Yumi, aku tidak bisa menjanjikan apapun kepadamu, tetapi yang pasti adalah aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menemukannya. Kamu sekarang adalah manajer umum dari grup Yanchen cabang Jiangsu, kamu harus memahami seberapa besar krisis yang akan dibawa oleh siaran langsung sekarang ke perusahaan. Aku akan menyerahkan perusahaan kepadamu sepenuhnya. Adapun ibu, aku akan melakukan segala yang mungkin untuk menemukannya. Baru saja Yumi Qin ingin sekali bertanya tentang Jerry Yang dan Yuri Zhou, dalam kepanikannya, dia mengabaikan kerusakan serius yang mungkin dihadapi perusahaan. Sekarang Jerry yang mengatakan ini, dia menyadari tantangan yang akan dihadapi perusahaan. Ketua, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjaga perusahaan. Yumi Qin segera mulai bekerja. Kumohon. Wajah Jerry yang berat. Setelah kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan pergi. Melihat latar belakang tempat Jerry yang pergi, mata Yumi Qin memerah, dan dia tiba-tiba merasa kasihan pada pria ini. Jelas Yuri Zhou tidak ingin melihatnya dan menyakitinya di mana-mana. Tapi dia, ketika Yuri Zhou dalam krisis, adalah orang pertama yang bergegas membantu. Setelah Jerry yang meninggalkan grup Yanchen, dia langsung pergi ke rumah pejabat itu. Tuan Yang. Melihat Jerry yang datang, Yoshua Guan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Bagaimana penyelidikannya? Jerry yang bertanya langsung ke intinya. Yoshua Guan berkata, pada dasarnya, dikonfirmasi bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Sane Wei dari keluarga Wei, tetapi tidak ada bukti. Keluarga Wei. Jerry yang menyipitkan matanya sedikit, karena kamu meragukannya, kamu tidak perlu bukti. Mata Yoshua Guan tiba-tiba berbinar, apa maksud Tuan Yang? Karena keluarga Wei memilih untuk mati, aku akan melakukannya. Jerry yang mengertakkan gigi dan berkata, setelah kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil, menuju ke rumah Wei. Mobil Jerry yang telah meninggalkan keluarga Guan, dan Yoshua Guan kembali sadar, wajahnya penuh kegembiraan, keluarga Guan makmur, di ujung. Di Jiangsu hari ini, keempat klan adalah raja. Baik keluarga Zhuang maupun keluarga Wei memiliki keluhan dengan Jerry Yang, dan sekarang Jerry Yang pergi ke keluarga Wei dengan semangat membunuh, dan keluarga Wei dihancurkan, hampir tidak ada ketegangan. Keluarga resmi telah lama menyerah kepada Jerry Yang, setelah keluarga Wei dihancurkan, semuanya akan diserahkan kepada keluarga Guan. Pada saat itu, keluarga Guan akan menjadi keluarga kaya raya yang unik di Jiangsu. Pada saat yang sama, di sebuah rumah mewah. Tuan Muda Meng, kamu seharusnya baru saja melihat siaran langsungnya, kan? Bagaimana perasaanmu?
Sane Wei berkata sambil tersenyum, suaranya penuh antisipasi, berharap dipuji oleh tuannya. Kamu benar-benar babi bodoh. Tanpa diduga, setelah Heng Meng berbicara di telepon, dia mengutuk, aku memintamu untuk menghancurkan cabang Jiangsu dari grup Yanchen. Siaran langsung yang kamu lakukan membuat nilai pasar dari seluruh grup Yanchen sangat menderita. Bahkan jika kita mengambil keluarga Wei sebagai kompensasi, kompensasinya masih jauh dari cukup. Heng Meng juga baru saja menonton siaran langsung, dan hendak menelepon Sane Wei untuk menanyainya, tetapi Sane Wei menelepon lebih dulu. Sane Wei berkata dengan wajah bingung, Tuan Muda Meng, aku tidak mengungkapkan bahwa Jerry yang adalah ketua grup Yanchen, Yuri Zhou yang mengatakan bahwa Jerry yang adalah manajer umum grup Yanchen cabang Jiangsu. Brengsek, kamu benar-benar otak babi, tidak peduli Jerry yang adalah ketua atau manajer umum, tidak dapat mengubah bahwa dia memiliki hubungan dengan grup Yanchen. Siaran langsung telah menjadi populer di seluruh internet, dan sekarang cabang grup Yanchen di mana-mana menuntut agar keluar dari grup Yanchen. Kamu benar-benar memberitahuku sekarang, apakah kamu babi bodoh? Heng Meng sangat marah, jika Sane Wei tidak setia padanya, dia akan mengirim seseorang untuk membunuh babi bodoh ini. Yang lain tidak tahu, tetapi Heng Meng tahu betul bahwa meskipun Jerry yang adalah ketua grup Yanchen, kecuali cabang Jiangsu, dia tidak berkuasa di kantor pusat. Grup Yanchen saat ini, kekuatan sebenarnya masih di bawah kendali keturunan langsung keluarga Yuan. Siaran langsung Sane Wei barusan telah menyebabkan nilai pasar seluruh grup Yanchen anjlok, dan telah merugikan kepentingan beberapa pengendali di belakang grup Yanchen. Oleh karena itu, grup Yanchen cabang Jiangsu dapat dihancurkan. Tapi kepentingan grup Yanchen tidak bisa dirugikan. Aku tidak peduli cara apa yang kamu gunakan, kamu harus menghapus video langsung Yuri Zhou dari semua platform online utama, dan menghapus pencarian panas, jika tidak, ketika seseorang datang untuk membunuhmu, jangan salahkan aku. Setelah berbicara, Heng Meng langsung menutup telepon. Sane Wei memiliki wajah yang lamban, dan ekspresi di wajahnya yang gemuk terpelintir. Boom! Pada saat ini, terdengar suara tabrakan keras di luar. Dia buru-buru membawa orang keluar dari villa, dan melihat Phaeton hitam diparkir di depan villa. Sosok muda perlahan berjalan keluar dari mobil. Jerry Yang. Melihat Jerry Yang, Sane Wei terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu Jerry Yang, pertama kali ketika Heng Meng menyukai puncak awan dan meminta Sane Wei untuk membeli villa dengan paksa, tetapi Jerry yang menolak. Sekarang, untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, Sane Wei sangat bersalah, tetapi di permukaan dia terlihat tenang, menyipitkan matanya dan berkata, Nak, kamu bahkan berani menyerang wilayahku, apakah kamu tahu siapa aku? Yuri Zhou di mana? Jerry yang langsung mengejar dan bertanya, matanya selalu tertuju pada Sane Wei. Ketika Sane Wei mendengar nama Yuri Zhou, pupil Sane Wei tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh keterkejutan, tapi segera, dia menahan ekspresinya. Brengsek, Nak, apakah kamu mencari tempat yang salah? Aku Sane Wei dari keluarga Wei. Aku tidak tahu Yuri Zhou yang kamu bicarakan. Sane Wei sengaja menggunakan kata-kata menghina untuk menutupi kepanikannya. Izinkan aku bertanya, di mana Yuri Zhou? Jerry yang bertanya lagi, dari perubahan ekspresi Sane Wei barusan, dia sudah memastikan bahwa hilangnya Yuri Zhou memang ada hubungannya dengan dia. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.